Husnul Afifa Official. Sebelum teman-teman lihat video aku, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, kemudian share ya, karena dukungan kalian sangat berarti buat aku. Untuk konten kali ini, aku mau tayangin siaran ulang seminar online, yaitu trik agar bisa tembus 10k subscriber. Nah, menarik sekali nih. Seminar tersebut itu diadakan oleh komunitas Sang Juara, dan pematerinya tentunya adalah pemilik komunitas tersebut sekaligus seorang YouTuber. YouTube-nya beliau bernama Ilham Sang Juara. Nah, teman-teman kalau kepo langsung datengin aja ya. Selain seorang YouTuber, beliau juga seorang motivator, trainer, penulis, dan dosen ketika aku dulu masih kuliah. Wah, hebat sekali nih. Tentunya bikin kita penasaran aja ya. Langsung aja kita tonton videonya yuk, biar nggak ketinggalan dan biar nggak salah paham. Jangan lupa lihat videonya dari awal hingga akhir ya, biar tidak ketinggalan trik-trik dari beliau juga. Karena yang akan disampaikan nanti adalah 10 trik. Nah, udah siap belum? Yuk langsung aja check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, tidak terlalu banyak basa-basi ya. Intinya saja untuk di hari yang kedua ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang masih stabil semangatnya, masih dahsyat banget semangatnya, masih gila-gilaan luar biasa semangatnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan pada hari yang pertama kemarin hanya praktek ringan, perkenalan, dan saya melihat antusiasnya teman-teman. Ada yang sangat-sangat antusias, ada yang masih loyo. Bagi yang belum, silakan hari ini saya tunggu prakteknya. Siapa tahu nanti ada spesial, teman-teman bakal mendapatkan penghargaan atau sertifikat peserta terbaik karena keaktifan teman-teman stabil mulai hari pertama sampai hari kedua ini. Dan mungkin ada bonus-bonus lagi nanti di hari yang ketiga dan seterusnya. Insyaallah besok ya saya kasih informasi apa saja sih yang sekiranya teman-teman bisa didapatkan agar mendapatkan sertifikat peserta terbaik besok ya. Hari ini fokus materi, silakan didengarkan, bila perlu persiapkan alat tulisnya, bukunya, pulpoinnya, biar nanti teman-teman gak bosen karena waktunya mungkin ya sekitar setengah jam nanti membahas tentang 10 cara unik tembus 10k atau 10.000 subscriber channel YouTube Anda semuanya. Jadi silakan bawa alat tulisnya, kalau belum ready silakan di pause dulu sambil dicari mana pulpoinnya, mana kertasnya atau mana bukunya, biar tercatat, biar tiap kata yang saya sampaikan siapa tahu ada poin yang paling penting nanti teman-teman bakal silakan dieksekusi. Karena percuma banget ilmu yang saya sampaikan ini seakan menjadi sampah, nanti bakal menjadi sia-sia kalau teman-teman tanpa praktek, tanpa diamalkan. Oke ya. Dan sebenarnya mungkin teman-teman tanpa ikut pelatihan YouTuber ini, teman-teman banyak banget juga ilmu yang berceceran di luaran sana. Bahkan yang subscribernya mungkin lebih dari saya yang hanya 18.000,4k atau 3k, itu masih sedikit. Banyak banget di luaran sana yang sudah 100.000k, 1 juta. Ilmunya, triknya juga lebih ganas daripada yang mungkin saya share hari ini. Jadi mungkin teman-teman ya punya semangat yang luar biasa, punya semangat yang tinggi. Jadi meskipun pematerinya subscribernya nggak banyak, hanya 18.000, sekian k, siapa tahu nanti bisa 18 juta ya kan, amin. Intinya di sini saya nggak menggurui teman-teman semuanya, saya nggak mengajari teman-teman semuanya di sini, enggak. Saya yakin teman-teman di sini itu ya ada yang pemula, karena saya melihat praktek dari yang kemarin itu ada yang belum bikin channel, terus ada yang 0 subscriber, ada yang di bawah 10 subscriber, 10 jari kita ini 10 biji ya kan. Ada yang di bawah 100, ada yang 3.000 sekian juga ada. Tapi yang di atas saya kayaknya masih belum ada, atau mungkin belum dikasih tahu prakteknya, atau mungkin teman-teman
IG-nya masih di privat. Jadi tolong gak usah di privat, biar teman-teman semuanya biar tahu, oh ini ya kemampuan teman-teman atau kondisi real saat ini teman-teman sudah punya subscriber berapa. Biar nanti 5 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian biar ada jejak digital gitu loh. Nanti oh iya ternyata dulu saya sempat ikut pelatihannya Kak Ilham, ternyata segini ya, ternyata ada perubahan yang drastis, ada perubahan yang sangat signifikan atau tetap stagnan misal. Itu buat apa ya, buat indikatornya teman-teman itu semangat apa tidak di dunia YouTube ini. Itu ya, intinya kita belajar bareng di sini, keren bareng, juara bareng, hebat bareng, biar ada sesuatu yang bermanfaat nanti. Mungkin ini voice note pembukaan sebelum masuk ke materi, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan nanti VN ini, dan sampai akhir nanti kita bakal hebat bareng dengan media dakwah atau media kebaikan dengan channel YouTube ini nanti. Amin ya rabbal alamin. Ditunggu ya voice note selanjutnya. Oke, lanjut pada pembahasan yang pertama tentang 10 cara unik tembus 10.000 subscriber channel YouTube Anda. Jadi yang pertama poinnya adalah tata niat. Mengapa Anda menjadi YouTuber? Harus tata niat mulai dari sekarang. Apakah Anda itu ngejar dolarnya? Apakah Anda itu emang kepingin banget jalan kilat untuk terkenal? Atau kepingin media keren ini buat dakwah atau proyek kebaikan? Silakan mulai ditata teman-teman di sini. Oke. Karena kalau teman-teman melihat dunia YouTube saat ini itu parah banget. Jadi teman-teman mungkin lihat kontennya Om Deddy Corbuzier, di sana banyak banget yang dibahas juga bahwa dunia YouTube ini sudah beda dengan YouTube yang sebelum-sebelumnya. Karena apa? Pemainnya ketika teman-teman masih pemula saat ini, kalau nggak unik, kalau nggak beda, kalau nggak keren, kalau nggak sesuai yang saya sampaikan di materi ini, nanti apa ya, niatnya juga belum tertata, nanti capek dengan sendirinya nanti. Karena lawannya teman-teman saat ini itu bukan teman se-RT, se-RW, sekampung, sekecamatan, sekabupaten, bukan itu lawan kita. Sekarang lawan kita itu adalah artis-artis papan atas yang punya fans banyak jutaan, yang punya follower jutaan, subscriber jutaan, yang mungkin sebelumnya itu belum join di YouTube, sekarang udah mulai masuk ke ranah YouTube. Karena apa ya, saat ini pada masa-masa pandemi ini COVID, hampir keseluruhan artis pada masuk di dunia YouTube. Jadi seakan-akan kita yang pemula itu kayak melawan sebuah raksasa gitu loh, melawan pemain-pemain yang besar banget. Kalau teman-teman belum punya pembeda yang keren, itu susah untuk melawan mereka. Ya kan kita ya capek dengan sendirinya, udah capek ngerekam, capek mempersiapkan, terus capek beli alat-alatnya, capek ngeditnya, capek bikin thumbnail, capek mikirin konten, konsepnya bagaimana. Kalau tata niat kita belum bagus, tiba-tiba dengan begitu banyaknya kecapean tadi, tiba-tiba view-nya itu sedikit banget, tidak sampai 100 misal, tidak sampai 10 yang nonton kita sendiri, atau kita maksa kepada teman-teman semuanya, teman-teman medsos, itu nanti pasti kecewa nanti teman-teman. Beda kalau niatnya kita untuk full untuk sharing, tidak peduli, tidak ngurusin yang nonton itu 1, 2, 3, yang penting kita sharing. Ada yang nonton ya alhamdulillah, kalau nggak ada nggak masalah, minimal kita titip konten, kita titip materi, kita titip kalau kita naruh di HP kan mungkin memorinya terlalu penuh. Kalau naruh di YouTube kan insya Allah nggak bakal hilang nanti di YouTube, kecuali YouTube-nya nanti kalau bangkrut ya. Paling nggak kita nitip konten aja di sana, nitip memori, nitip video di sana. Jadi enak kalau niatnya itu udah mulai ditata. Ini sebelum kita meraih buahnya ya, ibarat pohon itu meraih buahnya. Kalau dolar kan itu otomatis kayak buahnya. Saya nggak membahas tentang teknis berapa
gaji saya di YouTube ya kan, karena pembahasannya fokus pada subscriber. Karena kalau bahas di gaji YouTube itu nanti ada pembahasan yang berbeda. Alhamdulillah saya sudah dapat gaji perdana di YouTube ya, lumayan buat beli kopi setahun bisa itu. Ada pembahasan khusus nanti. Hari ini kita fokus ke 10.000 subscriber itu bagaimana. Mulai ditata ya teman-teman ya, akarnya harus kuat, pondasinya harus kuat. Teman-teman itu ngapain sih di dunia YouTube itu? Sok-sokan kah? Untuk ngejar dolar kah? Untuk berdakwah kah? Untuk proyek kebaikan kah? Saran saya sih ya, untuk buat kebaikan dulu, kita sharing-sharing di sana, kita menebar manfaat di sana. Kalau kita istiqomah nanti pasti ada view yang nyantol nanti, yang banyak. Oke ya, otomatis nanti dolarnya juga masuk. Karena banyak pemain-pemain YouTube yang profesional, yang benar-benar bikin konten yang kurang diapresiasi pada netizen, itu pada berguguran, pada pamit. Jadi malas sudah di dunia YouTube. Sekarang tidak terlalu mikirin konten netizen itu. Kalau sekarang itu butuh giveaway-nya, terus butuh hadiahnya, jadi konten itu nomor sekian. Jadi itu agak tidak sesuai dengan YouTube yang beberapa tahun yang lalu. Jadi ayo teman-teman, saya menyarankan pada poin yang pertama ini, tata niat. Mengapa jadi YouTuber itu silakan ditata mulai dari sekarang biar tidak terlalu kecewa nanti. Karena saya melihat postingan banyak teman-teman itu pernah viral bahwa ini saya sudah habis 30 juta lebih bikin alat-alatnya harus lengkap, studionya harus bagus, tiba-tiba view-nya kok sedikit, saya nggak gaji-gajian. Lah itu niatnya sudah salah itu di awal. Kalau niat ngejar dolar di awal ya parah itu. Kan sama-sama kita tahu, pasti teman-teman di sini pasti tahu gimana untuk mendapatkan dolar itu ya harus 1000 subscriber dulu minimal. Terus jam tayangnya harus 4000 jam selama 12 bulan belakangan ini. Harus ditonton 4000 jam. Itu kalau nggak tahu caranya susah kayak gitu. 4000 jam atau 240.000 menit harus ditonton selama itu. Ngeri kalau kita belum paham. Kalau pemain pemula berharap kayak gitu dalam tanda kutip, mohon maaf ya, mengemis subscriber atau mengemis view, itu nanti malah hitungnya spam di YouTube itu. Kalau kita tiba-tiba nggak nonton minimal 1 menit, dengar kayak gitu ya aturan barunya YouTube, kalau kita nggak nonton 1 menit itu terhitung spam. Meskipun teman kita tiba-tiba subscribe terus kita nggak nonton dulu, itu terhitung spam, bisa hilang nanti ya. Minimal tonton 1 menit dulu, harus ditata niatnya dulu ya. Semoga poin pertama ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman semuanya, biar makin semangat berkarya di YouTube, biar nggak down nanti gara-gara duit, gara-gara popularitas dan sebagainya. Niatnya kalau di agama Islam ya lillahi ta'ala nanti gitu ya. Karena yang join ini nggak hanya yang muslim aja, non muslim juga banyak. Saya bangga, saya respect kepada teman-teman yang join di sini. Terus yang poin kedua tentang ruang kerja dan alat tempur yang sederhana. Jadi teman-teman tidak harus yang wow studio, teman-teman silakan bikin. Entah itu bikin dari gudang silakan. Saya bikin itu ya dari gudang dulu, yang awalnya nggak kepake saya pakai, saya manfaatkan. Alhamdulillah bisa buat backgroundnya minimal bagus lah. Nggak harus wow, nggak harus yang keren loh ya, nggak harus yang istimewa. Yang penting bisa dibuat yang sederhana. Kalau teman-teman punya kebun ya manfaatkan kebun itu buat studio. Kalau ada di ruang tamu ya manfaatkan di ruang tamu. Kalau di kamar ya manfaatkan kamar itu. Nggak harus nyewa studio yang mahal, nggak harus bikin studio yang alat-alatnya wow. HP doang itu bisa, alat tempur HP. Saya model HP bisa kelunting ya kan. Kelunting itu maksudnya masuk ke kulkas dolarnya. Kalau bahasanya teman-teman YouTuber itu bisa cair, bisa model HP. Kalau belum punya duit buat beli tripod ya bikin aja, nyari botol-botol bekas terus disanderin, itu kan bisa. Banyak cara yang sederhana, yang keren. Justru banyak youtuber-youtuber yang kerennya hari ini itu dulunya ya dengan penuh banyak keterbatasan. Jadi tidak harus tapi ya sederhana nggak masalah. Banyak modal belum tentu berkualitas. Jadi biar fokus hasil bukan proses ya. Jadi silakan kalau teman-teman kepingin 10.000 subscriber harus ada ruang kerja.
harus ada. Kalau belum, dipikirin mulai dari sekarang. Kalau belum ada background bagus, ya nyarilah kain-kain yang murah-murah atau yang sarung-sarung buat apa itu bisa. Atau banner, saya kemarin bikin banner itu ya nggak habis mahal juga, nggak terlalu mahal, ya lumayan, akhirnya bisa buat background. Silahkan cek di channel YouTube saya di Ilham Sang Juara. Jadi itu bisa, sesimpel itu bisa, jadi orang melihat juga bagus. Terus view saya juga nggak terlalu banyak, tapi ya lumayan untuk menghasilkannya. Terus alat tempur tadi seadanya, yang penting kontennya bagus, berkualitas. Terus untuk poin yang ketiga nanti di voice note selanjutnya ya, semoga bermanfaat. Oke, poin ketiga tentang banyakin kontak HP orang-orang berpengaruh. Mohon maaf ya, tadi agak lemot ngirimnya, dia agak tertunda karena sinyal wifi-nya agak terganggu. Jadi lanjut poin ketiga tentang banyakin kontak HP orang-orang berpengaruh. Ini antara penting tidak penting ya, tapi saya merasakan itu sangat-sangat penting banget. Silakan kalau teman-teman mendengarkan penjelasan ini, kalau dirasa oke, boleh dipraktekkan, kalau enggak juga enggak masalah. Intinya bermanfaat banget ketika teman-teman itu punya kontak WA yang lumayan banyak. Kalau saya baru 2400-an. Teman-teman kira-kira berapa, nanti dijabri ke saya biar tahu teman-teman itu seberapa aktif di media sosial. Karena ketika kita berbicara tentang YouTuber, pasti kita harus aktif di media sosial. Terus saya menyarankan minimal 2K atau 2000 skala nasional atau bahkan internasional. Oke ya. Terus orang-orang lokal juga boleh, orang desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, jangan sampai kita go nasional tapi nggak menyimpan orang-orang di sekitar kita, biar kita tertular kerennya juga. Nah, saya itu pantangan banget save nomor orang-orang yang alay, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang malas. Saya sering ditodongin, Kak tolong di save ya nomornya. Banyak yang saya tolak karena mungkin ini kelihatan alay dan sebagainya. Ini spam, mungkin terlalu nyepam, entah itu story WA-nya atau jabrinya tidak cukup mengganggu lah. Jadi saya hanya meng-save orang-orang yang keren, orang-orang yang VIP. Teman-teman boleh kayak gitu, biar impian kita segera terwujud, impian kita biar gak terganggu sama orang-orang yang dalam tanda kutip resek tadi. Makanya saya lumayan selektif sih meng-save orang-orang. Bukan berarti saya orang yang tebang pilih ya, bukan, tapi ya untuk menstabilkan semangat saya. Karena kadang saya seorang motivator juga ya, kadang naik turun juga, sama-sama manusia loh kita ya, sama-sama makan nasi, minum air, itu sama-sama kita. Jadi harus kita stabilkan semangat kita dengan cara yang unik, dengan cara yang khas kita. Kadang saya tes dulu, kalau orang yang menodong saya untuk Kak tolong di save ya nomornya, saya tes dulu. Kalau nggak semangat ya mending nggak usah. Teman-teman juga gitu nanti ya, bila perlu nanti japri ke saya berapa jumlah kontak WA teman-teman ada berapa. Kalau saya kan tadi 2400-an. Silakan teman-teman nanti dijapri, karena itu lumayan membantu. Kalau saya dulu lumayan membantu untuk menuju 1000 subscriber pertama atau 10.000 subscriber pertama, itu lumayan membantu saya. Jadi teman-teman silakan, boleh dipraktekkan boleh enggak, harus menyimpan nomornya orang-orang yang keren biar kita tertular kerennya juga. Ditunggu ya jabriannya ya. Terus untuk poin yang keempat, ikut rutin seminar online dan offline, entah itu bahas umum, entah itu bahas bisnis, entah itu bahas digital ya, sebagai peserta dulu. Siapa tahu nanti teman-teman menjadi motivator, pembicara yang awalnya peserta. Saking aktifnya, saking seringnya teman-teman mengikuti seminar online dan offline, itu otomatis nanti secara alamiah nanti teman-teman bakal menjadi pemateri juga. Nah, ketika menjadi pemateri itu enak nanti. Kayak saya sering ngisi di online dan offline, itu sekaligus mempromosikan. Makanya cepat subscriber saya. Jadi yang mendengarkan sharing saya itu merasa terbantu dengan adanya materi yang saya sampaikan. Jadi sebagai bentuk imbalan, sebagai bentuk terima kasih mereka ke saya dengan cara subscribe tadi. Jadi teman-teman untuk awal ya, jadi peserta boleh yang memantaskan diri dulu,
dengerin kayak gini, kayak teman-teman join di acara kayak gini kan ya butuh perjuangan yang sangat ekstra ya kan, harus screenshot, harus ngefollow, harus share. Itu adalah langkah awal. Siapa tahu teman-teman nanti bertemu dengan orang-orang hebat juga di sini, ketularan hebat, ketularan keren, jadi keren bareng-bareng. Dan nanti mungkin ada masanya setahun lagi atau sebulan lagi atau 2 bulan lagi teman-teman bakal menjadi pembicara, baik itu di seminar umum, bisnis atau digital. Dan itu nanti pergerakan subscribernya teman-teman bakal melonjak drastis nanti. Percaya deh, nanti bakal melonjak drastis. Kalau kita udah punya masa, kalau kita punya fans banyak, kita punya follower banyak, bukan persoalan itu juga ya kuantitas, tapi kualitas. Apakah kita sudah bermanfaat buat orang lain apa enggak? Kalau kita sudah bermanfaat buat orang lain itu otomatis bakal mensubscribe channel YouTube kita tanpa kita menyuruh ya. Itu sudah bakal di-subscribe nanti. Kayak artis-artis itu ya yang awal-awal baru bikin channel YouTube itu sudah pergerakannya luar biasa. Sekarang hari ini bikin ya, mungkin besok pagi sudah 10.000 subscriber nanti, cepet. Cuma ya jangan dilihat hari ininya, beberapa tahun yang lalu ya juga berdarah-darah mereka, perjuangannya luar biasa. Mereka gila-gilaan kerja kerasnya, tidurnya sebentar, terus lobby-lobbynya dahsyat, punya kelebihan yang sangat luar biasa, menebar manfaatnya juga dalam skala internasional, mungkin nasional juga iya. Jadi ya dimulai dari kayak gitu dulu untuk poin yang keempat ya. Teman-teman yang mungkin hari ini ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang kerja, macam-macam di sini nih. Jadi saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah mengosongkan gelas di sini, mendengarkan ocehan receh dari saya. Semoga nggak hanya ketemu di online aja ya, semoga nanti bisa ngopi bareng secara offline, saya bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Ayo Kak Ilham, ayo ngopi di mana gitu, siapa tahu nanti diculik, ada yang dari Medan, ada yang dari Papua, ada yang dari Sabang sampai Merauke di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Jadi teman-teman, poin keempat ini semoga bisa dipahamin. 3 dan 4 tadi udah bisa dipahamin. Terus yang poin kelima tentang jadilah influencer. Nah ini hampir mirip sama yang saya sampaikan di poin 4 tadi ya, cuma ini lebih spesifik. Sebenarnya teman-teman itu, Anda yang mendengarkan VN ini, Anda yang sudah mendengarkan sharing ini, itu sebenarnya udah influencer atau public figure atau orang yang berpengaruh, minimal berpengaruh untuk diri kita sendiri, bermanfaat buat diri kita sendiri awalnya, nanti terus lanjut digas ke influencer sosial. Manfaatnya apa ya? Ya banyak banget. Kalau kita ngomong A, kita lebih mudah orang lain juga menyebarkan A tadi. Misal teman-teman yang punya hati yang sangat mulia, ketika ada materi kayak gini teman-teman nggak pelit ilmu, jadi langsung di share aja. Oh ini materinya Kak Ilham bagus, ini di share aja, di share. Jadi tanpa pikir-pikir langsung di share, nggak masalah, silakan di share, nggak masalah. Terus enaknya jadi influencer, mungkin teman-teman yang masih baru-baru, yang baru SMP atau SMA, itu emang gampang-gampang susah untuk menjadi influencer. Cuma ya apa ya, butuh tahapan, memang butuh step by step nanti untuk menuju ke arah ke sana. Bagi teman-teman yang di sini mungkin ada yang guru, ada yang dosen, ada yang narasumber atau pembicara, itu sangat mudah ketika teman-teman untuk memanfaatkan momen, memanfaatkan apa ya, bidang teman-teman yang hari ini dijalankan. Itu sangat mudah. Kalau teman-teman nggak peka ya nggak bisa nanti. Misal hari ini ngajar ya kan di instansi A, itu bisa itu caranya dengan cara yang khas dan tidak merugikan banyak orang, itu bisa dimanfaatkan untuk menuju 10.000 subscriber. Entah itu minta tolong ke muridnya, entah itu ke guru-gurunya atau ke wali murid atau ke mahasiswanya dengan cara yang unik. Misal apa ya, teman, intinya kembali ke konten dulu ya. Kalau kontennya bagus, minta tolong ke mahasiswanya, tolong di-sharekan ya. Nanti kalau udah tembus ke 10.000 subscriber, nanti bisa jadi sekelas itu tanpa UTS, tanpa UAS ya kan? Atau dikasih hadiah apa, duit atau apa, atau dihadiahi buku kalau teman-teman sudah punya buku. Banyak cara-cara khas, cara-cara unik yang lainnya yang teman-teman itu belum paham dan belum dibikin, belum dieksekusi. Minimal ya
Ayo luangkan waktu 1-2 menit untuk merenung gimana caranya 10.000 subscriber itu bisa dieksekusi. Sebenarnya banyak banget caranya, ini banyak banget, tapi ini kan secara yang lumayan teknis ya. Teman-teman bisa memanfaatkan kesibukan hari ini, teman-teman yang bisa memanfaatkan potensinya apa, silakan digaspolkan. Oke ya. Terus itu dulu untuk poin ke berapa tadi? 3, 4, 5 ya. Habis ini poin yang ke-6. Semoga bermanfaat. Japri saya ya kalau udah di poin ini mendengarkannya. Terima kasih. Oke, poin yang ke-6 sekarang ya. Semoga satu VN ini bisa sampai ke poin ke-10 nanti biar nggak terputus-putus. Poin yang ke-6 ini tentang kekuatan pansos atau panjat sosial. Apakah hina itu? Ya, ada yang berpandangan pansos itu ya jijik banget, hina banget. Tapi ada sebagian yang di industri pengartisan ya, industri hiburan itu sudah hal yang wajar banget. Mungkin bagi kita yang masih rakyat jelata seakan-akan itu kayak sesuatu yang nggak bisa ditangkap lah ibaratnya, tapi di pihak sananya itu udah biasa banget pansos. Terus mereka bikin settingan itu biasa banget. Kalau bagi kita kayak real, tapi ya settingan udah wajar banget. Pansos itu wajar banget ya, itu namanya dunia hiburan, industri hiburan. Jadi ya panggung sandiwara dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau mau memakai ini juga silakan, kekuatan pansos atau panjat sosial, atau kalau dalam bahasa agamanya mungkin ya entah ini benar apa enggak, tapi saya mengiyakan bahwa barokahnya kalau kita meguru dengan orang hebat, barokahnya kita mengidolakan orang hebat itu ketularan juga. Kan udah bosen lah teman-teman mendengarkan kalau kita pengen wangi ya bergaul lah dengan penjual minyak wangi ya kan, pasti kita ketularan juga. Ya sama dengan pansos tadi sebenarnya. Kalau kita bahas orang-orang yang keren, orang-orang yang hebat, nanti bakal ketularan menjadi orang yang hebat juga. Itu sudah otomatis banget. Kayak tadi kalau teman-teman melihat di story WA saya, bagi yang udah save atau yang mau follow IG saya silahkan dicek. Itu alhamdulillah udah punya teman artis. Saya bermimpi menjadi artis juga, amin. Doakan juga ya. Tadi saya dibantu untuk dipromosikan acara spesial saya dan dibantu di story WA di Insta story atau di IG story-nya Kang Denny Cagur. Beliau ini salah satu idola saya dan luar biasa. Beliau juga mencatatkan sejarah anak saya yang kedua ini, dibantu namanya dari beliau, salah satunya satu kata dibantu nama dari beliau. Terus dalam perjalanan rantai 800 km dari buku yang sudah saya bikin, kayaknya sudah saya share ya kemarin ya. Sudah saya share belum ya? Oh udah. Nah itu ada perjalanan yang mengarahkan di Kang Denny Cagur tadi. Alhamdulillah sudah berteman dengan artis, siapa tahu nanti ketularan menjadi artis juga, amin. Artis yang berfaedah, bukan artis yang alay-alay itu. Jadi pada poin yang tadi yang pansos, silakan teman-teman pansos dengan siapa, karena ini saya bongkar ya di subscriber saya di 18.000 lebih. Itu sebenarnya kalau dari saya pribadi itu view-nya gak seberapa banyak. Terus subscribernya ketika saya sebelum pansos atau ngalap barokah kepada para guru, para kiai, itu ya hanya berapa dulu ya, 7.000-an sekitar itu. Terus setelah saya bikin konten sambil ikut-ikut pengajian, itu kan senang saya, sambil daripada ikut pengajian doang, direkam aja kan buat jejak digital. Ternyata melejit subscribernya. Jadi orang-orang itu senang dengan konten itu, terus di subscribe. Itu salah satunya ya, boleh ditiru boleh enggak, cuma saya akhirnya hari ini mengurangin konten yang kayak gitu karena saya kepingin berdaulat, saya kepingin unik, saya kepingin konten yang pribadi.
Jadi teman-teman kalau pakai trik itu juga nggak masalah, silakan. Tapi apa ya, ada yang memperbolehkan, ada yang enggak, ada yang mengizinkan, ada yang enggak, itu bahayanya. Jadi kalau nggak diizinin sama pihak yang terkait bahaya. Kalau saya kemarin ya izin dulu, cuma ya ada pro kontranya, akhirnya risik, akhirnya bikin konten sendiri aja yang unik. Jadi teman-teman semoga setelah ikut acara ini teman-teman istiqomah terus bikin konten yang unik, video yang benar-benar bermanfaat, yang berfaedah itu ya. Terus untuk ketujuh, kekuatan collab. Nah ini penting banget, atau kolaborasi, terutama yang sudah subscribernya banyak itu pasti membantu lah. Intinya teman-teman hari ini sampai nanti yang usianya masih belia, mungkin ya SMP, SMA, atau yang kuliah, mulai sekarang memantaskan diri menjadi orang yang keren. Siapa tahu nanti dari teman-teman di sekelasnya atau teman nongkrongnya itu tanpa sengaja loh ternyata mereka viral nanti. Dan itu saya sering banyak teman-teman yang udah viral ya, berawal dari teman ngopi. Nah di sana nanti kalau teman-teman udah baik dengan mereka, sudah asik dengan mereka, nggak ruwet lah dengan mereka tadi, itu kalau teman-teman butuh collab itu gampang banget nanti. Bro, ayo collab bikin video. Oh ya bro, kamu dulu orang yang hebat udah bantu saya bla 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 bla. Kalau kebalikannya, kalau teman-teman nggak keren ya apa ya, nggak bakal ada kolaborasi, males. Ngapain kolaborasi sama you ya kan, sama lu dulu minta kopi doang aja di perhitungannya luar biasa. Jadi itu kita investasi kebaikan mulai dari sekarang. Atau collab itu kan dari alamiah ya, kalau collab yang berbayar juga ada. Karena kalau ada YouTuber yang keren-keren gitu, kebanyakan dari, ada temen saya dulu mau collab dengan orang yang hebat, YouTuber yang udah papan atas, itu sekali collab itu seakan-akan kayak pertemuan biasa. Collab ternyata itu ada transaksinya ternyata ya, nggak sedikit, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta. Itu menurut kabar ya, sudah saya dikabarin sama teman saya yang lumayan tajir, tapi belum jadi sampai sekarang. Nggak tahu karena mungkin waktunya terlalu padat atau emang terlalu mahal, juga nggak paham. Saya belum tanya teknisnya. Intinya collab itu bisa nanti teman-teman dengan cara apapun itu. Intinya dengan kolaborasi baik di konten maupun di kehidupan nyata atau apapun yang lainnya, itu bisa menambah. Kalau kita terlalu egois dengan diri kita sendiri, itu nanti nggak bakal maju, nggak bakal cepat, nanti nggak bakal bertumbuh kita. Tapi ya harus dipikir-pikir, diolah dengan matang. Kolaborasinya juga harus yang bermanfaat. Jangan sampai dengan adanya kolaborasi tadi kita makin berantakan, makin ruwet, makin runyam. Harus sama-sama untung, win-win solution. Semoga dengan adanya materi ini teman-teman bisa collab dengan siapapun itu. Oke ya. Terus poin yang ke-8, banyakin subscribe channel yang berkelas. Jadi teman-teman silakan, banyak banget, saya tanpa menyuruh. Misal teman-teman sering-sering bikin nyari keywordnya, misal cara nambah subscriber, cara merawat channel YouTube, cara menambah view yang banyak, cara gajian perdana di YouTube. Asal nulis aja di channel YouTube, nanti muncul secara otomatis channel-channel yang bisa bertumbuh, channel-channel yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi saya yakin teman-teman semua yang di sini itu punya inisiatif yang sangat luar biasa. Terbukti mengikuti acara kayak gini di tengah kesibukan teman-teman di pandemi ini, entah itu kerja, entah itu bisnis, entah itu banyak tugas kuliah, tapi tetap ingin belajar di sini. Intinya tadi sih saya menyarankan sering-sering subscribe channel yang berkelas. Saya nggak usah menyebutkan satu persatu ya, biar terfokus ilmunya nanti. Karena algoritma YouTube juga, kalau kita sering nonton yang bagus-bagus, nanti yang munculnya itu terus. Kalau kita lihat yang jelek-jelek, nanti yang munculnya itu juga. Terus biar direkomendasikan channel kita juga nanti. Itu ya. Terus poin yang ke-8, fokus konten menarik dan unik. Nah, jadi sekian banyak trik sebenarnya. Apapun trik teman-teman nanti
percuma banget kalau konten kita itu nggak menarik, konten kita itu nggak ada manfaatnya. Kadang konten yang menarik cuma cara jualannya juga harus bagus. Kadang konten bagus banget tapi kita tidak cerdas jualannya dengan konten yang bagus, tadi ya nggak viral nanti. Kalau teman-teman lihat saya nggak menyebutkan youtubernya siapa, yang jelas dia punya konten bagus, konten menarik, itu di belakang layar itu atau di belakang orang yang nggak tahu itu ternyata mereka sering japrin orang-orang wartawan atau media-media untuk memviralkan itu, atau admin channel IG yang followernya banyak itu biar di repost dan sebagainya, itu usaha di belakangnya. Makanya tadi saya menyarankan ayo teman-teman save nomor HP orang-orang yang hebat biar ketularannya nanti, biar ada kolaborasi kayak gitu. Jadi bukan berarti ya mungkin ada langsung viral gitu, ada banyak, tapi ya viralnya itu ada sebab muasalnya yang banyak orang tidak tahu. Entah itu misal japrin orang hebat biar dipromosikan, ya tadi DM IG yang gosip-gosip atau IG yang bisa nge-repost itu bisa, terus ditransaksikan juga ada, sekali repost bayar berapa, ada yang langsung di repost juga ada. Itu salah satu usaha untuk menambahkan subscriber, salah satunya itu ya. Terus jangan malu buat nyontek atau modifikasi. Saya nggak bakal menyebutkan satu persatu channel YouTube-nya apa, banyak banget. Misal teman-teman pengen belajar di sana, banyak yang pakai editing, banyak yang enggak. Terus apa lagi ya, biar anda nyontek lah nanti gimana, terus dimodif. Ini kontennya lebih ke gadget semisal ya, silahkan dimodif gadgetnya gimana, semisal syutingnya di mana, kasih pembeda. Ini saya ngomong kayak gini juga sambil mikirin channel saya juga biar bagus gimana. Paling enggak pada pembahasan kali ini saya sudah selesai nih, di tahap di 10.000 subscriber saya sudah selesai. Jadi tahap selanjutnya ya gimana biar stabil tiap bulan gajian, karena ya di YouTube kan hampir mirip kayak di toko gitu, jadi kadang laris kadang enggak. Tapi yang jelas lumayan, hasil YouTube itu sudah beberapa kali saya gajian, lumayan. Mungkin teman-teman di sini masih belum ada yang gajian ya kan, buru-buru gajian, kontennya aja belum diupload, ada juga tadi. Gak masalah, jangan kasih kendor semangatnya, enak loh, serius enak gajian YouTube itu. Tapi jangan terlalu berharap di sana, karena sumber rezeki itu gak hanya di YouTube, banyak banget sumber rezeki yang lainnya. Oke ya, terus apa lagi ya, karena kalau di teknis nanti banyak, karena di bahasan yang lainnya kayak yang harus 1.300 1.300 dulu baru bisa dicairkan, atau $100 harus dicairkan dulu, harus segitu dulu baru bisa cair. Kalau nggak segitu ya nggak bisa. 1.300-an baru masuk punting di rekening kita. Mungkin itu untuk poin yang ke-9. Intinya jangan malu untuk mencontek channel yang sudah bertumbuh, nanti tinggal dimodif ya. Karena menyontek itu salah satu trik yang paling dahsyat. Sama kayak teman-teman mungkin dulu waktu SD, SMP, SMA atau kuliah, kalau dalam ujian kan sering nyontek nih pasti. Saya juga pernah dulu. Nah teman-teman coba cek, ketika teman-teman nyontek itu nilainya bagus yang mana. Pasti lebih bagus yang nyontek daripada yang memberi contekan. Karena apa? Karena sudah mensurvei nih jawaban temennya, baik di depan, di belakang, kanan, samping. Jadi disurvei, jadikan jawaban yang terbaik. Akhirnya kebanyakan orang yang menyontek itu nilainya bagus, kebanyakan ya gitu. Makanya teman-teman ayo menyontek strateginya orang, strategi saya silakan contek, saya juga mencontek strategi orang yang lainnya, buru-buru, terus dikasih modifikasi biar tidak terlalu dompleng, tidak terlalu nyonteknya itu 100% gitu, harus dimodif itu ya. Poin ke-10 nanti di VN selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Oke, poin yang terakhir di VN ini, semoga teman-teman gak bosan mendengarkan suara saya. Semoga minimal kalau nggak ada satupun materi yang bagus ke saya dari saya ini, minimal menambah semangat lah teman-teman untuk belajar
Siapa tahu mendapatkan barokah dari majelis atau diskusi yang sangat luar biasa ini. Bukan barokah dari saya ya, saya kan bukan orang yang keren. Paling enggak barokah majelis ini, barokah diskusi ini. Karena banyak orang hebat di sini, siapa tahu dapat barokah. Kita belajar bareng di sini dan ya kita makin semangat nanti, makin semangat, terus dipermudahkan untuk berdakwah, semangat untuk berjuang di media kebaikan ini nanti. Oke ya. Poin ke-10 ini adalah konsisten gila-gilaan. Banyak yang menyepelekan sebenarnya. Entah itu sebulan sekali bikin konten atau seminggu sekali atau tiap hari. Silakan. Itu kadang orang nggak sadar bahwa itu sebenarnya bagus. Bagus banget. Kalau saya kan di channel YouTube ini nggak terlalu ngoyo saya. Yang penting buat promosi, sharing. Kalau kepingin sharing ya sharing, saya nggak terlalu ngoyo. Mungkin nanti ya kalau saya sudah ada waktunya, nanti saya kepingin mempekerjakan orang juga, jadi tim editor siapa, terus tim kameramen siapa, tim lighting siapa, nanti ada waktunya. Nanti saya kepingin arah ke sana biar lebih profesional. Terus tim konseptornya siapa, tim kreatifnya siapa, terus tinggal diupload. Cuma ya butuh dana banyak, tapi ya lumayan. Kalau itu jalan menjadi perusahaan bagus nanti. Dan contoh konsisten gila-gilaan banyak ya, nggak usah saya sebutkan mungkin di sini, karena di YouTube ini algoritmanya begini ya, aturannya itu kalau kita sering upload itu sering direkomendasikan sama YouTube. Kayak YouTube itu punya hati gitu loh, kasihan banget ya ini ya, ngupload terus-terusan kalau nggak dikasih rekomendasi video nanti kayak gitu. Banyak teman-teman nanti saya saran juga, silakan gabung di komunitas YouTuber di daerah masing-masing. Kalau di Bojonegoro ada YouTuber Bojonegoro, saya kan di Bojonegoro nih, ada YouTuber Bojonegoro, ada AdSense Secret Bojonegoro. Mereka yang belak-belakan ilmunya di share ke teman-teman, kalau gajian ya di share. Terus cuma ya kebanyakan orang yang profesional, maksudnya nggak dalam tanda kutip ngemis subscriber, ngemis harus ditonton, nggak ke sana. Awalnya kalau ngemis kayak gitu nanti bakal ditendang sama teman-teman, nanti dikeluarkan di grup itu. Intinya sambil konsisten gila-gilaan di poin ke-10 ini, teman-teman nyari komunitas di sana, nanti biar belajar bareng, biar dibimbing. Misalnya ini gimana, yang penting biar nggak ganggu di grup, kita belajar bareng nanti bisa di sana. Siapa tahu dari grup ini nanti ya waktu dibuka, mungkin besok ya terbuka grupnya ya, minimal ya semangat teman-teman itu makin bertambah lah. Jangan sampai nanti ketika dibuka di grup ini, jangan sampai saling share link, nanti biar nggak spam nanti. Jangan, kita cari cara khusus biar 10.000 subscriber itu biar teman-teman di gas cepet. Tapi yang paling cepet ya saya saran di poin yang ke mana tadi ya, poin pansos sama collab, sama kalau teman-teman sudah menjadi pemateri, terus teman-teman udah kontak HP-nya banyak, itu gampang banget nanti, gampang banget. Atau kalau punya teman rektor, tolong dipromosikan ya kan. banyak cara biar rektornya tadi mempromosikan ke mahasiswanya. Banyak cara ya, tapi itu terlalu frontal sih caranya. Tapi kalau pakai itu juga nggak masalah, yang penting pakai etika. Oke, mungkin itu aja. Saya udah terlalu banyak ngomong ini, semoga teman-teman gak bosan mendengarkan ocehan ringan saya. Terima kasih banyak, mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan atas apa yang saya sampaikan tadi. Dan sebagai penutup ya, boleh percaya boleh enggak ilmu yang saya sampaikan tadi, yang jelas saya sudah mempraktekkan, alhamdulillah sudah 18.000 subscriber. Dan boleh praktek juga dengan ilmu para suhu yang sudah bertebaran di luaran sana. Misal siapa, Yudis Ardana, terus siapa lagi, Om Deddy Corbuzier, Mbak Imbong, Atta Halilintar silakan, terus Bajindul, Denny Cagur. Ini yang terbaru juga Pak Dahlan Iskan lagi bikin channel YouTube juga bagus, This Way. Itu kalau orang-orang tenar cepat banget itu gaspolnya. Coba dipelajarin cara bikin thumbnailnya bagaimana, terus bikin video yang keren gimana.
banyak cara yang lainnya, cuma yang di sini kan mungkin belum di-share sama mereka, terus saya bikin yang kayak begini. Semoga bermanfaat ya. Itu aja mungkin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Grup masih saya tutup ya, insya Allah besok kita buka. Atau jam berapa. Hari ini teman-teman fokus ke materi saja dulu. Siapa tahu ada yang belum bisa mendengarkan hari ini, bisa dengarkan nanti malam mungkin atau dini hari nanti, biar teman-teman bisa menelaah materi demi materi yang sudah saya share ini. Kalau ada materi tambahan nanti akan saya tambahin ya. Makasih banyak ya, mohon maaf. Tetap semangat teman-teman semuanya untuk berkarya di dunia YouTube. Ditunggu prakteknya teman-teman yang kemarin yang belum bikin. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah praktek. Saya melihat ini lucu-lucu ini captionnya, ada yang 0 subscriber, impiannya 10 juta, banyak banget ya Allah. Keren. Itu mentalnya harus keren dulu itu. Oke, semoga impian teman-teman terwujud dalam waktu dekat ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, itu tadi adalah materi 10 trik agar bisa tembus 10k subscriber. Nah, materi tadi gimana sih menurut teman-teman yang udah dibawahi oleh Bapak Muhammad Ilham? Jadi, bagaimana menurut kalian tentang materi tadi? Itu silahkan isi di kolom komentar ya, biar kita masih bisa lanjut diskusinya. Kalau menurut aku, materi yang dibawakan Bapak Ilham tadi udah sangat jelas ya, detail dan bahasanya mudah banget difahami. Buat aku, ilmu gak ada artinya kalau gak diamalkan. So, saatnya teman-teman mempraktekannya melalui channel masing-masing. Jangan lupa juga subscribe channelnya Bapak Ilham dengan nama Ilham Sang Juara. Juga tak lupa channel aku ya teman-teman. Buat teman-teman yang merasa video tadi bermanfaat, bolehlah kalian share ke teman-teman kalian, terutama buat teman-teman yang masih menjadi YouTuber pemula. Semangat berkarya, semangat bekerja, dan semangat belajar. Bapak Muhammad Ilham itu salah satu dosen motivator saya hingga saat ini. Boleh jadi nanti juga menjadi motivatornya teman-teman ya, amin. Dan bisa gabung di komunitasnya beliau. Insya Allah hampir semua daerah ada kok koordinatornya yang membawai komunitas tersebut. Komunitasnya namanya Komunitas Sang Juara. Jadi teman-teman semuanya jangan berkecil hati, kalian semuanya bisa jadi juara. Karena beliau benar-benar sangat cocok menjadi sosok yang patut dijadikan tauladan buat anak-anak muda yang mau berkarya, yang mau menjadi keren. Nah, seperti itu. Jadi jangan kelamaan mikir, yuk langsung kepoin orangnya. By the way teman-teman, bolehlah aku curhat sedikit. Untuk kondisi seperti saat ini, tentunya kita sangat sulit mencari aktivitas, terutama mencari pekerjaan. Buat yang masih pelajar, amanlah ya, masih ada kegiatan menjalankan tugas dari gurunya dari sekolah melalui metode online ya. Tapi untuk yang udah lulus, yang udah bukan pelajar, tentunya sangat susah mencari aktivitas dan pekerjaan. Tapi buat aku, karena aku sudah gabung di Komunitas Sang Juara, aku jadi punya karya, aku jadi punya pekerjaan, dan aku jadi punya aktivitas. Meskipun dalam keadaan seperti saat ini, meskipun dalam keadaan gak bisa keluar, dalam keadaan gak bisa berkomunikasi dengan banyak orang, tapi aku masih tetap bisa produktif di dalam rumah. Nah, kalian penasaran kan? Sebenarnya seperti apa sih sosok Pak Ilham itu? Kok bisa bikin aku seperti saat ini? Jadi, aku dulu itu sangat termotivasi oleh orangnya. Pertama kali ketika aku diajar sama orangnya mata pelajaran kewirausahaan. Dengan mata kuliah itu, aku udah termotivasi banget bekerja dan udah termotivasi banget menjadi mahasiswa yang mandiri. Dengan adanya mata pelajaran tersebut, aku mulai membangun bisnis hingga saat ini sudah menjadi besar bisnisnya, alhamdulillah. Dan kemarin sempat bisnis aku itu dapat bantuan dari Menpora 15 juta. Semua itu tidak terlepas dari motivasi beliau. Nah,
Tapi teman-teman perlu diingat ya, motivator itu bolehlah dikatakan sangat perlu dan sangat penting bagi kita. Tapi yang lebih penting adalah action. Jadi kita itu jangan hanya melulu menjadi motivator, menjadi bahan apa yang akan dijalankan. Katakanlah kebanyakan mikir, tapi yang terpenting adalah action. Action itu benar-benar melakukan, benar-benar mengerjakan. Jadi waktu itu aku benar-benar emang pingin sekali jadi anak yang mandiri, jadi mahasiswa yang benar-benar mandiri. Udah dapat beasiswa, nggak bayar ya kuliahnya, tapi kan masih kepikiran biaya hidup. Nah itu aku benar-benar mikir gimana caranya bisa mandiri. Dengan adanya beliau dan dengan adanya komunitas Sang Juara, alhamdulillah aku bisa mandiri hingga saat ini. Dan alhamdulillah bisnis tersebut udah bisa berkembang dan masih berdiri hingga saat ini. Buat teman-teman yang kepo sama bisnis aku apa sih, silahkan cek di Instagram aku Bakul Kado. Juga bisa cek di Instagram aku Nasi Bantal yang sudah membeludak hingga saat ini, yaitu Nasi Bantal itu tadi yang dapat bantuan dari Menpora 15 juta. Kemudian selain bekerja, aku juga dapat motivasi yaitu karya. Jadi menurut aku teman-teman, meskipun kita udah mapan banget memiliki karir, memiliki pekerjaan yang bagus, tapi kalau kita tidak memiliki karya untuk bangsa, negara, dan masyarakat, itu rasanya hambar sekali. Seolah-olah kita ini tidak ada manfaatnya bagi manusia. Nah, itu yang aku tekankan di situ. Karena sebenarnya adalah sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bukankah seperti itu ya teman-teman? Jadi menurut aku gimana caranya terlahir dengan nol, nggak bawa apa-apa, tapi kita itu memiliki potensi dan bisa mengembangkannya. Jadi paling nggak kalau kita sebelum mati ya, mohon maaf ya, sebelum mati itu paling nggak adalah karya yang bisa dikenang oleh anak cucu kita. Nah yang aku tekankan ke teman-teman itu seperti itu. Dengan adanya komunitas yang positif, dengan adanya motivator, itu teman-teman bisa gali ilmu di situ. Seperti itu. Untuk karya saat ini aku masih memiliki beberapa aktivitas, yaitu itu tadi bisnis aku, itu aku anggap sebagai karya terbesar aku karena aku sudah bisa mandiri. Kemudian aku selama ini juga memiliki pekerjaan sampingan yang banyak dan rumit ya, saking banyaknya. Pertama bisnis kuliner aku itu Nasi Bantal, yang kedua bisnis aku Bakul Kado, itu aku juga bisa melukis dan juga jualan boneka. Bener-bener aku jualan itu ada barangnya, jadi bukan orang lain, jadi pure aku bener-bener terjun jualan dan terjun bisnis. Nah ini yang terkadang teman-teman bingung dan nggak percaya diri ya, mau bangun bisnis yang bener-bener mandiri. Nah selain itu aku juga ngajar di beberapa tempat yang mengikuti lembaga, dan per jamnya itu udah kena bayar 125. Nah lumayan kan teman-teman ya, itu per jamnya, jadi ngajarnya 1 jam aja. Selain ngajar aku juga punya aktivitas. Selain itu aku jadi relawan di Basnas Jawa Timur, itu juga cari jaringan-jaringan di beberapa tempat. Jadi selain pekerjaan yang tadi, kalau ada waktu longgar kita pergi ke pekerjaan yang satunya. Jadi jangan sampai kita ini benar-benar nganggur-nganggur, nggak produktif kayak gitu. Selain itu, selain jadi relawan di Basnas Jawa Timur, sampai sekarang aku mencoba di dunia YouTuber. Nah untuk YouTube ini aku bener-bener nggak nyangka aku bisa ngedit, padahal dulu itu aku anti banget yang namanya editor. Aku kalau dikit-dikit ngedit itu minta editin ke teman aku namanya Hoir. Ngedit video pun aku nggak pernah sama sekali. Mentok itu ngedit foto. Edit foto pun itu ya cuman sebatas apa ya, sebatas ngedit biasa sih, nggak sampai bisa di crop, nggak sampai bisa bener-bener hapus latar belakang backgroundnya, itu nggak bisa.
sampai sedetail itu aku nggak bisa. Dan aku bener-bener kayak aku kok ketinggalan banget ya dunia desain itu, sedangkan teman-teman itu udah bisa ngedit ini itu gitu. Di dunia kampus tuh aku ngerasa kayak gitu, tapi akhirnya aku berani terjun melalui dunia YouTube itu aku karena pengen punya ilmu baru, yaitu ngedit atau menjadi editor atau kreator. Itu juga aku rasa menjadi bermanfaat sekali ketika aku terjun ke umat, terutama di rumah kan ada yayasan nih, jadi bisalah untuk edit itu aku bisa membuat edit laporan, ngedit apa-apa, nah kayak gitu. Nah selain itu, dengan adanya YouTube ini aku juga belajar ternyata meskipun aku nggak bisa ngedit apapun, ternyata aku bisa gitu loh. Karena kalau kita nggak memulai belajar, ya emang kita nggak bisa, tapi kalau kita mau action, mau belajar dari awal, ya emang kita bisa gitu. Jadi dari awal itu aku dapat rekomendasi dari teman-teman, ini ada aplikasi edit kayak gini, bener-bener susah dan sulit. Aku emang awalnya itu nggak bisa banget, tapi akhirnya sedikit demi sedikit yang kalian lihat ini bener-bener editor aku sendiri. Ya masih tahap belajar ya, dari sampai situ aja. Jadi itu tadi ya teman-teman, curhatan aku sekilas mengenai dampak positif mengikuti beberapa komunitas dan gabung dengan beberapa orang yang positif. Nah itu tadi, jadi teman-teman jangan sampai berkecil hati, jangan sampai minder ke teman-teman yang lainnya, karena kita semua bisa keren, karena kita semua bisa menjadi orang yang positif juga, selagi teman-teman juga mau dan juga mau action kayak gitu menurut aku. Jadi beruntung banget buat kita, terutama aku juga sangat bersyukur banget udah masuk beberapa komunitas yang positif dan gabung dengan orang-orang positif, sehingga menghasilkan dampak yang seperti saat ini. Karena menurut aku kayak gini teman-teman, kita kalau bener-bener dari awal tidak mempraktikkan itu tidak bisa. Jadi misalkan kita punya ilmu sedikit aja, kalau kita tidak bisa mengamalkannya ya cuma jadi teori, ya cuma jadi ilmu kayak gitu. Tapi kecuali kalau kita bisa mempraktekkannya, ya bisa gitu. Nah kemudian kalau menurut aku sendiri juga kayak gini, ketika aku waktu kuliah itu aku nggak pingin jadi mahasiswa aja yang hanya mempelajari tentang materi, dan aku itu bener-bener pingin real action di masyarakat, bener action, bisa memperbaiki ekonomi, bisa menjadi orang yang bekerja keras meskipun aku wanita. Nah kayak gitu, soalnya aku memiliki latar belakang bukan orang yang menengah ke atas ya, jadi aku bener-bener termotivasi dari situ juga, dan aku bener-bener ingin menjadi tulang punggung meskipun aku wanita. Nah kayak gitu, buktinya aja Ibu Pertiwi, ibu kita Kartini, maksud aku ibu kita Kartini itu bisa menjadi lebih besar dari dunianya sendiri, bisa menjadi lebih besar dari Indonesia karena dia sendiri. Masa kita nggak bisa kayak gitu, padahal dia wanita loh kayak gitu. Bahkan setiap tahun kita memperingati Hari Kartini, itu buktinya beliau itu benar-benar bisa besar dari negaranya sendiri karena dia sendiri kayak gitu. Nah kemudian waktu aku kuliah tuh jadi gini teman-teman, aku benar-benar nggak bisa diem aja cuma jadi pelajar. Aku pengen punya karya, aku pengen punya pekerjaan, aku pengen punya aktivitas yang mana nanti ketika aku lulus tuh bener-bener aku nggak jadi pengangguran. Nah kayak gitu menurut aku yang aku maksud teman-teman. Jadi aku pengen kita dan teman-teman itu bisa jadi manusia yang bermanfaat, terutama untuk diri sendiri. Itu rasanya atau dampaknya bisa dirasakan sendiri kita ketika kita sudah lulus. Jadi teman-teman tuh bisa rasakan sendiri ketika sudah lulus itu nggak pelongo-pelongo cari aktivitas, pelongo-pelongo cari pekerjaan, karena kita sudah terbiasa dari awal itu sudah bisa memiliki aktivitas yang produktif. Nah kayak gitu, itu yang aku maksud dengan adanya aktivitas yang selalu kita tekuni itu tadi, kita tuh bisa menjadi punya karya, punya pekerjaan, dan punya hasil buat kita untuk menghadapi masa depan. Nah kayak gitu yang aku maksud.
Jadi teman-teman buat yang masih pelajar dan buat teman-teman yang sudah lulus itu bisalah ya belajar dari pengalaman aku juga, karena banyak yang teman-teman itu yang hanya kuliah aja terus pulang, tapi nyatanya kalau udah lulus ya bingung sendiri ya mau kerja jadi apa, masih ngelamar-ngelamar. Bahkan dengan kondisi covid seperti saat ini kita malah bingung mau jadi apa kayak gitu kan, semua perusahaan masih tutup. Nah kayak gitu tuh. Jadi buat aku saran ke teman-teman ikuti kegiatan yang positif dan cari kegiatan atau komunitas atau orang-orang yang positif juga, insya Allah nanti hasilnya positif seperti itu. Oke teman-teman, sekian ya konten dari aku. Mohon maaf banget kalau ngomongnya itu terbata-bata dan ngomongnya nggak lancar dan ngomongnya bingungin, karena aku bener-bener masih belajar ngomong di publik kayak gitu, karena aku bener-bener ngomong pure tanpa teks. Jadi aku mohon maaf sebesar-besarnya kalau aku ngomongnya terbata-bata dan bertele-tele. Ya pada intinya kita semuanya belajar dan pada intinya kita semua bisa menjadi keren. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngeliat video aku dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari dan kita dengerin barusan bisa manfaat buat kita, terutama buat channel-channel kita. Semoga kita semua memiliki channel yang produktif, yang bisa menebar kebaikan dan menebar ilmu, dan semoga juga kita semua bisa sukses. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, kemudian share ya. Menurut teman-teman barangkali video ini bermanfaat dan sangat penting buat di-share, silahkan di-share. Kemudian buat teman-teman yang ingin dibantu YouTube-nya atau ingin masuk di komunitas Sang Juara, bisa langsung datengin aku ya, atau coret-coret di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.